Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Hidayatullah dengan NIM 22205015050 dari kelas 2251B dan dengan dosen pengampu Ibu Vivi Hasmawati MSI. Di sini saya ingin menganalisis sebuah bincang santai antara Ustadz Adi Hidayat dan Ari Untung. Namun sebelum kita pergi ke videonya, izinkan saya menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah proses interaksi antara komunikator dan komunikan agar pesan tersebut sampai kepada komunikan dan timbul balik antara komunikator dan komunikan. Nah, itu dia tadi pengertian dari komunikasi interpersonal. Selanjutnya, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga selalu sehat, diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semangat menunaikan ibadah puasa kita insyaAllah. Nah, hari ini saya sedang bersama sahabat saya, ya, teman kita yang sangat concern untuk menggiatkan hijrah dan menginspirasi teman-teman di sekitaran kita. Ya, ini sudah banyak dikenal. Kalau orang Arab mengatakan, Mas Ari, al-mu'arraf la tu'raf, ya, atau al-mu'arraf la tu'arraf. Orang yang sudah dikenal itu jangan diperkenalkan lagi, ya, akan semakin memudar nanti keterkenalannya. Dia orang yang sudah populer jangan dipopulerkan lagi, ya. Selain buang-buang energi, juga nanti semakin memudar popularitasnya. Mudah-mudahan populernya bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat. Pada bagian ini termasuk ke dalam konsep diri, yaitu upper, yang dimana pada bagian ini Ustadz Adi Hidayat dapat mengayomi Ari Untung dan paham akan kondisi dia dengan baik. Gimana Mas Ari, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Ya, gimana aktivitas? Alhamdulillah, banyak yang menanyakan Ustaz juga semuanya juga. Tapi sebelum kesini tadi saya juga ketemu sama versi mininya Ustaz. Oh, ambil anak saya? Iya. Oh, Hamil ya, ya. Hamil ya, ya. Namanya Muhammad Hamilul Quran. Hamil? Nah, panggilannya Amil. Jadi yang pertama itu namanya Muhammad Hamilul Quran. Jadi Muhammad itu mengambil keteladanan dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW itu nama Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Nah, ini nama sifat yang baik secara sosial dengan lingkungan. Dari kata Mahmud asalnya, superlatifnya Muhammad. Rasulullah SAW itu disebut dengan Muhammad karena punya sifat-sifat yang istimewa dengan hubungan-hubungan sosial. Ya, ke manusia baik, ke hewan baik, ke tumbuhan baik, selain baik. Kalau hubungan baik dengan Allah secara vertikal, pada bagian ini termasuk ke dalam model komunikasi interaktif, yang dimana Ari Untung bertanya kepada Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz Adi Hidayat dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan jelas, sehingga timbullah feedback atau umpan balik. Paling kiri sebelah atas. Ya, mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, rasul terakhir itu akan datang setelah saya, sebutannya Ahmad. Kenapa enggak menyebut Muhammad? Karena sifat Nabi Isa itu sama dengan Nabi Muhammad, ya, punya sifat kasih dengan sesama. Ajaran Nabi Isa itu ajaran kasih sayang kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada masyarakat, lingkungan sosial. Makanya orang menduga ini Nabi terakhir, karena ada berita mengatakan Nabi terakhir itu punya kasih sayang yang luar biasa. Kata Nabi Isa, bukan saya, setelah saya itu ada yang lebih hebat lagi. Nah, terutama hubungannya dengan Allah tuh tak terlukiskan. Nabinya dijamin surga, dijaga dari maksiat, Nabi luar biasa, tapi masih tetap mau ibadah sama Allah dengan cara ibadah yang tak terlukiskan, yang digambarkan di hadis, kaki sampai bengkak tahajud, sedekah sampai tak terkira berapa yang dikeluarkan. Nah, maka namanya itu dalam bahasa Arab disebut dengan Ahmad namanya. Jadi ada Muhammad, ada Ahmad. Jadi kalau Ahmad hubungan vertikal dengan Allah, Muhammad hubungan dengan makhluk. Jadi 5 kali disebut, 1 Ahmad, 4 Muhammad. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Bukankah yang pertama hubungan dengan Allah secara vertikal, syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kan ibadah, salat, puasa, zakat, haji, umrah. Inti dari salat, puasa,
kemudian zakat, haji, umrah itu semuanya kan sosial. Iya. Coba sholat intinya tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, sosial. Zakat berbagi, sosial. Iya. Puasa mengatur nafsu supaya hubungan sosialnya baik, dengan Allah meningkat, sosialnya bagus. Haji mengajarkan kita berinteraksi dengan sesama dengan cara yang baik, ya. Tawaf 7 kali 7 hari dalam sepekan, putar-putar supaya kita itu dengan baik dengan orang, jangan berdesakan. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang berdesak saling sikut, ada peluang ke Hajar Aswad, saling dorong, singkirkan, sungkurkan, ada proyek, saling sungkurkan, singkirkan hanya untuk dapat itu, padahal bisa menyakiti orang lain. Nah itu kan gambaran siklus kehidupan. Pada bagian ini termasuk ke dalam tipe-tipe komunikasi nonverbal, yang dimana ketika Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, dia selalu menggerakkan tangannya. Sebuah keteladanan dari nama tadi Muhammad. Hamilul Quran itu nama bagi orang yang diharapkan dekat dengan Al-Quran. Jadi dulu penghafal Quran itu tidak disebut dengan hafid. Dulu penghafal Quran tidak disebut dengan hafid. Ya disebutnya dengan hamilul Quran. Ya orang yang mengandung Al-Quran dalam dirinya. Hamil Quran. Nah, hamil itu kan, hamil itu mengandung. Iya, dari bahasa Arab tuh hamil. Ya, Mas Ari hamil, oh nggak mungkin, misalnya kan. Nah, kalau istri perempuan hamil, iya. Nah itu untuk hamil mengandung janin. Tapi kalau mengandung sesuatu hadir dalamnya, secara umum bahasa Arab disebut dengan hamil, sesuatu yang mengandung. Nah, Al-Quran mengandung Al-Quran. Penghafal Quran kenapa disebut mengandung Al-Quran? Karena dalam dirinya dia seakan-akan menghadirkan Quran dalam jiwanya. Nah orang hamil itu kan menjaga dirinya, nggak boleh makan sembarangan, kan? Perilaku dijaga supaya bayinya ikut baik. Al-Quran juga begitu. Kalau Quran sudah dikandung, maka dia akan jaga Qurannya, nggak akan makan yang haram. Nah, itu maknanya dalam sekali. Terus jaga perilaku supaya nggak keguguran. Keguguran anak besok lusa misalnya Allah kasih keguguran Quran, gimana dapatkannya lagi? Nggak mudah. Nah itu ya. Namain anak satu lagi. Ya jadi itu hamil Quran. Kalau hafid dulu orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanad dan matan, hafid namanya, untuk membedakan penghafal Quran dengan hadis. Pada bagian ini termasuk ke dalam bagian etika komunikasi, yang dimana ketika Ustadz Adi Hidayat sebagai komunikator sedang menjelaskan dan Ari Untung sebagai komunikan selalu mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau kita simpulkan, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, dan dalam berkeluarga itu Islam itu punya tuntunan yang sangat komplit, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Untuk di keluarga salah satunya, kata Nabi, berikan nama-nama yang baik sehingga nama itu bisa mengiringi pada bagian ini dunia dengan mulia. Komunikasi yang terjadi yaitu interaktif, yang dimana nanti dipanggil hisab. Ustadz Adi Hidayat berharap bahwasanya Ari Untung mendengarkan apa yang dia katakan agar dapat dipraktekkan di kemudian hari. Dibanggakan sama Rasul tuh. Ya, nah sekarang pertanyaannya, waktu kita dipanggil nanti di akhirat siapa yang bangga? Di dunia boleh bangga, nah kita juara wisuda 1 bangga dunia, meninggal apa yang mau dibanggakan? Tapi saat di akhirat dibanggakan, seluruh penduduk langit dan bumi akan menyanjungnya. Jadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berikan nama yang baik. Jauhi nama-nama yang tidak baik. Ya, nama-nama makruh tidak baik. Nama-nama yang haram ganti. Ya, nama setan ganti. Contohnya apa juga? Nah, itu di episode berikutnya nanti. Kita lihat ya. Ya, hati-hati nama-nama setan, jangan-jangan nanti mirip. Coba, Ari Untung nama apa coba? Ari. Ari ini artinya apa ya? Nah, nanti pemirsa kita akan carilah apa artinya Ari, dari mana dibentuknya, dan kemudian seperti apa bertemunya. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini Mas Ari, semoga sehat. Ya, inisiator untuk hijrahnya berkembang dengan baik dan bisa menginspirasi teman-teman untuk berhijrah, dan yang penting diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya analisis dari